Akhirnya aku kelar juga baca buku ini. Setelah hampir 3 bulan Juni pertama kali baca, aku ingat banget waktu itu lagi mati lampu Pulau Sumatera. Tapi karena bacanya kurang konsen, kayak nyicil-nyicil gitu, jadinya nggak optimal. Jadi aku ulang lagi bacanya. Kebetulan udah nggak ada yang ditunggu. House of Dragon season 2 udah selesai. Meninggalkan, gitu doang. Dan 7 malam selesai. Aku enjoy banget sih baca buku ini. Intinya tuh tentang evolusi dan revolusi manusia. Dari yang awalnya berada di tengah-tengah rantai makanan dengan pola pikir yang masih sederhana seperti layaknya pola pikir hewan, sampai akhirnya terjadi perkembangan kognitif yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan api pada sekitar 150.000 tahun silam, sehingga menjadikan manusia satu tingkat lebih unggul dan meluncur ke puncak rantai makanan. Ini menurut perspektif buku ini, menurut buku ini ya, bukan menurut aku, bukan menurut agama, tapi menurut buku ini. Pada suatu hari sekitar 6 juta tahun silam, ada seekor kera betina dari famili kera besar yang melahirkan 2 anak. Yang satu menjadi nenek moyang simpanse dan yang satu lagi menjadi nenek moyang kita. Lalu 2,5 juta tahun yang lalu, manusia pertama berevolusi di Afrika Timur dari genus Australopithecus atau kera selatan. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, sebagian dari mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia. Barulah sekitar 150.000 tahun yang lalu, ilmuwan sepakat Homo sapiens berevolusi untuk pertama kalinya dari tipe manusia sebelumnya. Tapi ini masih sapiens purba ya. Nah, di 70.000 tahun yang lalu barulah terjadi mutasi DNA yang menyebabkan otak sapiens mengalami evolusi yang lebih cerdas lagi. Lalu di periode sekitar 70.000 sampai 30.000 tahun yang lalu menjadi saksi terciptanya alat-alat seperti perahu, lampu minyak, busur, anak panah, jarum. Sapiens juga mampu menciptakan cara berkomunikasi yang lebih kompleks untuk mengembangkan mitos atau fiksi, saling bergosip, dan menjalin kerjasama demi memperkuat kawanan. Inilah yang menyebabkan sapiens mampu mendorong spesies Homo lainnya menuju kepunahan. Kemudian sekitar 12.000 tahun yang lalu, dari yang tadinya pemburu pengumpul, secara bertahap beralih menjadi petani, membuka ladang, dan membangun tempat tinggal permanen. Mulanya kehidupan manusia hanya terbatas pada kawanan kecil. Setelah ribuan tahun berkat mitos bersama seperti misalnya kepercayaan terhadap dewa-dewi, tanah air, sistem ekonomi, dan rasa percaya bahwa pimpinan mereka dapat melindungi mereka, membangkitkan tautan sosial antar individu yang lebih luas, yang kemudian membangun jejaring kerjasama massal. Sehingga terciptalah desa-desa, kota-kota kecil, kota-kota besar, kerajaan-kerajaan, dan imperium-imperium. Walaupun jejaring kerjasama massalnya itu juga mencakup penindasan dan penghisapan ya, khususnya terhadap kaum tani dan budak. Lalu di masa penaklukan imperium, budaya menjadi semakin menyempit. Misalnya ketika imperium-imperium Eropa menaklukkan Amerika, mereka menyebarkan budaya baru kepada penduduk pribumi yang tersisa. Sehingga budaya khas sebelumnya dari budaya-budaya imperium Aztec, imperium Inca, dan lain-lain menjadi melebur dan pudar. Disebutkan tidak cuma penakluk, para saudagar dan nabi juga berperan sebagai tokoh utama dalam pemersatu umat manusia. Mereka mampu menyatukan individu di seluruh dunia yang saling asing dengan penyebaran kepercayaan terhadap uang dan agama. Lalu di pertengahan milenium kedua, tahun 1500 Masehi, adalah momen paling penting yang mengubah takdir seluruh kehidupan di bumi, yaitu revolusi sains. Terutama pada 16 Juli 1945, ketika para ilmuwan Amerika berhasil meledakkan bom atom pertama kalinya di Alamogordo, New Mexico. Sejak saat itu, umat manusia memiliki kemampuan bukan hanya mengubah jalan sejarah, tapi juga mengakhirinya. Buku ini tuh asik banget. Ada juga dibahas tentang sejarah aksara, sejarah uang, perkembangan sistem hukum dan undang-undang, tentang kasta dan diskriminasi, tentang imperium-imperium kuno, penyebaran dan peleburan budaya, dan lain-lain. Kalau mau tahu lebih lengkap lagi, silakan baca sendiri. Pokoknya intinya revolusi-revolusi yang terjadi pada manusia sejak 2,5 juta tahun yang lalu sampai kita bisa menguasai dunia seperti saat ini, itu berkat keunggulan otak manusia yang lebih cerdas daripada makhluk hidup lainnya di muka bumi ini.